Harusnya aku lebih hati-hati pada kata dan kalimat-kalimat yang kutuliskan. Jika dilihat dari sejarah dan cerita sebelumnya, tidak ada alasan untuk tidak menjadikanmu tempat pulang. Mungkin itu bukan hal yang terlalu penting saat ini. Dan aku memaki perasaan kosong itu. Kosong-kosong dan hening yang memaksaku mencarimu. Lalu tidak ada kemungkinan jawaban setelahnya. Karena pertanyaan itu tidak akan sampai ke tempatmu dalam waktu dekat. Kalau aku ingin tahu, jelas aku harus mencari jalur lain untuk menemukanmu. Hal-hal yang biasanya kuandalkan sudah memudar dan tak lagi bisa membuka gerbang itu. Bahkan mungkin ruangannya sudah berbeda. Kau memutus satu jalurnya, dan aku yang tidak pernah tahu alasanmu juga ikut memutus jalur lainnya. Awalnya kupikir tidak mengetahui adalah pilihan terbaik. Memang baik. Pilihan itu baik sampai aku terus menemukanmu pada apapun yang kulihat, kudengar, dan kubaca. Tidak ada alasan meniadakanmu. Pemberhentian itu sudah pasti bukan keinginanku. Tidak tiba-tiba, tapi ternyata terlampau cepat. Hingga bagian dari ingatanku harus terus memutar kejadian sore itu. Atau mungkin pagi, atau mungkin malam. Terlalu banyak waktu yang mewakilkan dan aku tidak bisa menipu langit mana yang harus terpaksa ku lupakan. Di antara banyaknya hal-hal yang harus menyentuh fokusku, aku mencerca diri sendiri atas keputusanku menyertakanmu. Baiknya hal itu tidak perlu terjadi sebelumnya. Jadi aku tidak perlu menyebut namamu pada setiap pertanyaan-pertanyaan dengan awalan siapa. Kemungkinan yang saling bertolak belakang, antara yang masih ingin dengar suaramu, dengan realita bahwa melihatmu saja sulit. Kalimat-kalimat tak bertuan itu akhirnya memilih menyerahkan diri pada satu nama. Penerimanya tidak akan paham. Jalur-jalur sudah tertutup, dan keduanya memilih tidak membuka satupun kemungkinan baik untuk berbalik. Mungkin aku harus bersiap dengan kenyataan bahwa jumpa selanjutnya memang akan mendekati mustahil, sambil berharap-harap baik pada kemungkinan yang ditawarkan waktu. Berani-beraninya perempuan ini bermain dengan waktu. Sungguh, untuk cerita ini, mungkin waktu benar bukan lawannya. Sering aku bersusah payah untuk tidak menyentuh pada hal-hal yang menarik kehadiranmu. Tapi nyatanya banyak yang berlalu lalang dan terus berulang. Mungkin kemudian akan ada yang hilang. Yang ada di antara kita bisa dilihat mata-mata yang lain, namun kita terlalu buta untuk menyadarinya. Entah masih ada ruang untuk kata selanjutnya atau tidak. Aku juga belum memutuskan tentang nyata dan maya, bahwa ada yang selesai tanpa pernah dimulai. Karena pada akhirnya, hidup adalah sedikit banyak tentang menjadi dekat dan menjadi jauh dengan segelintir orang secara bergantian, sesuai garis waktunya.